Bicara tentang long COVID ya, long berarti lama. Ini COVID-nya bukan COVID-nya lama, tapi kita lihat nanti ya. Jadi long COVID itu adalah pasien-pasien COVID, sebagiannya setelah sembuh masih mempunyai gejala. Jadi kemudian gejalanya ini sangat bervariasi. Gejala itu juga mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Bahkan ada orang sampai mengalami depresi dan lain-lain. Proses metabolisme ya. Jadi kita lihat di sini ya, ada per definisi long COVID adalah kumpulan gejala yang dialami oleh pasien-pasien penyintas COVID, artinya sudah sembuh dari COVID, tapi dia masih terus memberikan gejala. Istilahnya bisa macam-macam kalau kita lihat di literatur atau mungkin di media ya, ada yang disebut dengan post COVID, ada dengan chronic COVID. Nah, kita dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyebutnya sebagai sindrom pasca COVID-19. Jadi bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian sindrom pasca COVID-19 ini dibagi dua. Yang pertama yang akut. Yang akut itu biasanya gejalanya berlangsung sampai 4 sampai 12 pekan setelah dia awalnya menderita COVID. Misalnya maksudnya 1 September, jadi kita hitung 4 pekan, jadi sampai akhir September, kalau 12 pekan berarti 3 bulan, sampai akhir November dia masih memberikan gejala, itu disebut dengan akut. Sedangkan kronik, itu gejala masih bisa berlangsung sampai bahkan lebih dari menetap selama 12 pekan, bahkan lebih. Ada orang sampai 6 bulan, lebih malah. Ada beberapa pasien kita lebih 6 bulan masih ada gejala. Itu kita sebut namanya kronik. Angka kejadiannya ya. Nah, kita dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah melakukan penelitian persahabatan dan rumah sakit yang lain dari 463 pasien, jadi pasien ya, yang dirawat, ternyata 67%, jadi hampir 2/3-nya mengalami long COVID. Tapi ini dari pasien yang dirawat. Nah, sedangkan kita tahu sebagian besar kan pasien tidak dirawat, tapi ada di isoman dan sebagainya. Dirawat itu hanya sekitar 15-20% saja. Nah, di Inggris pernah diteliti ada 20 orang yang positif COVID, itu ternyata kejadiannya hanya sekitar 19,7%, jadi nggak banyak, seperlimanya. Tapi itu sudah seluruhnya, dari yang tidak dirawat, yang isoman, yang OTG, yang tidak bergejala itu. Kemudian faktor-faktor risiko, kenapa sih orang bisa mengalami long COVID? Dikatakan ada yang perempuan lebih sering terkena long COVID dibanding laki-laki. Kemudian umur dari 50 tahun juga punya risiko untuk long COVID dibandingkan umur lebih muda. Kemudian kondisi saat dia sakit, kalau dia selama sakit punya lebih dari 5 gejala, itu tinggi kemungkinan dia menjadi COVID. Yang 5 gejala itu bisa demam, bisa batuk, bisa kemudian sesak nafas, nyeri dada, atau pegal-pegal, atau diare, dan sebagainya. Pokoknya kalau lebih dari 5 gejala, dia punya risiko untuk timbul long COVID. Kemudian etnis kulit putih katanya lebih banyak dibandingkan dengan etnis yang lain. Selanjutnya, kalau ada komorbid, lebih dari 2, itu juga tinggi risikonya. Komorbid kan bisa macam-macam, bisa darah tinggi dengan diabetes, bisa ada tinggi diabetes dan mungkin ada penyakit yang lain seperti itu. Kemudian indeks massa tubuh. Jadi dikatakan orang yang indeks massa tubuhnya lebih dari 30 per meter, jadi orang yang gemuk ya, nah itu akan lebih punya untuk akan lebih kurang dari 30, jadi orang yang berat badannya ideal itu kalau lebih baik dibandingkan orang yang agak gemuk. Itu adalah orang-orang punya risiko untuk terjadi COVID. Sekarang gejalanya. Apa saja gejala long COVID? Gejalanya bervariasi, tergantung kepada sistem mana yang terkena. Yang terkena itu bisa sistem paru dan pernafasan, bisa jantung, bisa sistem saraf, bisa otot dan sendi, juga sistem pencernaan, bisa ginjal, bisa hati, dan masih sistem yang lain. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini kalau sistem pernafasan, gejalanya biasanya batuk, sesak nafas, sakit tenggorok, berdahak, atau kadang-kadang untuk jantung biasanya berdebar-debar atau ada nyeri dada. Itu sistem pernapasan jantung, kita lihat seperti itu. Kemudian kalau yang kena itu sistem pencernaan, ya mulai dari ada yang diare, ada yang mual, ada yang muntah, ada sakit perut, ada yang sembelit, malah nggak bisa buang air ya, konstipasi istilahnya. Kemudian kalau sistem saraf dan kejiwaan, nah ini pun banyak gejalanya, ada nyeri otot, pegal-pegal badannya, kemudian hilang pengecapnya, ya, nggak merasa apa-apa, atau hilang penciumannya, ini yang sering orang awam juga tahu, ada anosmia istilahnya, atau kurang konsentrasi, suka lupa, nggak ingat, kemudian sampai ada cemas, bahkan ada yang depresi. Dan juga ada yang tidur, nggak bisa tidur, jadi keluarnya macam-macam. Kemudian selanjutnya ada juga gejala, nah ini dari satu penelitian ya, ini ada 10 gejala yang paling sering pada COVID. Jadi kita lihat ya, yang paling sering itu lemah atau fatigue.
merasa tidak bertenaga, kemudian diikuti batuk, sakit kepala, badan pegel-pegel, demam, kemudian ada malah masa kedinginan, kemudian ada juga gejalanya hilang pengecap, hilang penciuman, dan juga diare. Ini 10 gejala tersering. Masih banyak Anda lihat satu atau ada gejala macam-macam. Nah, sekarang bagaimana kita kalau ada orang dengan long COVID, apa yang kita periksa? Apa yang terjadi? Karena kita takut ada kelainan yang menetap atau di organ yang lain. Jadi kita periksa laboratoriumnya bisa kita periksa, kemudian fungsi paru, fungsi jantungnya, fungsi ginjal, fungsi hati, karena kita takut jangan-jangan gejala ini nanti menetap atau memperburuk keadaan yang ada pada pasien tersebut. Nah, satu lagi, kadang-kadang penyakitnya walaupun virusnya sudah tidak ada, tapi karena inflamasi masih ada, masih bisa. Malah ada orang sudah selesai COVID-nya, malah terdekat atau tiba-tiba meninggal. Nah, mungkin karena inflamasi masih terus berjalan, yang kita kenal dengan badai sitokin, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi pernah terjadi seperti itu, udah pulang ke rumah, meninggal di rumah. Atau pasien isoman, nggak apa-apa, kemudian tiba-tiba terdekat meninggal. Karena kejadian ini. Oleh sebab itu, kita perlu kita periksa. Apa kita periksa kadar HB-nya, ada anemia atau tidak, kemudian ada tanda-tanda infeksi, leukositnya meningkat atau tidak. Kalau ada leukosit meningkat, mungkin kita perlu memberikan antibiotik untuk tanda infeksinya. Ada tanda-tanda peradangan, ini kita lihat stokinnya untuk waspada kalau akan ada badai stokin. Kemudian juga ada puntan darah, ya. Semua pernah dengar tentang D-dimer kalau mana, karena terjadi juga penyumbatan oleh pembuluh darah, oleh karena puntan darah, ya, penyumbatan di otak bisa terjadi stroke, penyumbatan jantung nanti bisa terjadi serangan jantung dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga kita foto, ya. Kita kadang pasien kita foto. Jadi ini sebelah kiri ada foto yang normal, sebelah kanan ada foto pasien COVID dan long COVID. Jadi COVID kadang masih Anda lihat ya putih-putih, ya masih bertahan. Jadi tapi ada juga fotonya sudah normal. Jadi sudah normal ya alhamdulillah, berarti kelainannya ginjal sisa, tidak ada kelainan paru. Atau kadang-kadang kita dengan foto biasa nggak terlihat, kita lakukan CT scan. Nah, ini yang normal bersih, pada yang ada COVID masih ada bercak-bercak seperti ini. Nah, berarti ini masih ada long COVID-nya. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi paru kalau memungkinkan, jadi ditiup-tiup. Nah, bisa normal, bisa ada restriksi atau bisa obstruksi atau bisa campur keduanya. Dengan fungsi paru ini kita bisa lihat nih gambar yang normal seperti ini. Kalau dia ada restriksi, volumenya berkurang, gambar yang warna oranye ini, oh berarti kurang, maka itu menyebabkan dia sesak. Atau sebaliknya ada gangguan obstruksi, seperti ini gambarnya melengkung, ya, ada obstruksi, mirip asma, kadang-kadang pasiennya, karena malah ada mengi juga pada asma ya, pasien long COVID saya begitu. Nah, atau kedua-duanya ada obstruksi dan restriksi di gambar ini. Jadi kita akan melihat spirometri, kita tahu kira ada kelainan nggak di sistem pernapasannya. Walaupun kadang foto normal. Kemudian bisa juga kalau nggak bisa pakai spirometri, kita bisa alat sederhana namanya aspirasi, tinggal diinput seperti ini. Nah, kita tahu nih kontur remaja nilai segini, dewasa muda segini, dewasa tua, jadi kita tinggal lihat ini normal atau tidak normal. Selanjutnya bisa juga kita pakai saturasi oksigen, ini semua udah tahu ya, pada masa COVID semua hafal ya, pakai ginian ya, normalnya di atas 95% ya, kalau kurang berarti ada kelainan ya. Kadang-kadang masih ada pasien long COVID saya udah 3 bulan saturasinya masih 80, berarti fotonya seperti tadi masih banyak putihnya. Padahal negatifnya sudah lama, pulang ke rumahnya udah 2 bulan, dirawat 1 bulan. Nah, bagaimana penata laksananya? Penata laksananya tentu saja pertama obatnya simptomatis, mengesal. Kalau ada batuk, kita kasih obat batuk. Kalau tertanda ada obstruksi, kita berikan obat, kayak kita berikan obat orang asma. Kalau dia pegel-pegel, kita kasih obat supaya nggak merasa pegel-pegel. Tergantung lah. Kalau ada diare, obat anti diare. Jadi obatnya simptomatis, karena kan virusnya udah nggak ada. Ya. Kecuali pada infeksi, kita berikan antibiotik. Ya. Tergantung. Nah, yang penting juga konseling. Ya. Pasiennya dikasih tahu bahwa ini ada COVID loh, jadi jangan takut dan sebagainya. Kadang-kadang dia pikir ini masih menularin enggak? Ada anak saya kecil di rumah ini, bapaknya masih begini-begini, nggak usah takut, batu-batu ini nggak menularkan, karena kan virusnya sudah nggak ada, sudah negatif. Ya. Jadi, atau kadang-kadang dia sampai depresi, ya. Kalau perlu kita konsul ke psikiater, ya. Kenapa kok sampai depresi ansietas takut mati, gitu lah. Ada yang kan COVID-nya sudah selesai. Nah, kemudian juga rehabilitasi medis, ya, diajarkan ya, gimana cara bernapas yang baik, gimana cara melatih otot, ya, supaya dia tetap kalau perlu diberikan masase. Jadi tergantung dari gejalanya. Ya, seperti gejala pasien itu lemah ya. Dok, saya udah 2 bulan kok masih nggak bertenaga ya. Padahal saya COVID-nya udah negatif, diperiksa 2 kali udah negatif. Ya Pak, inilah gejala long COVID. Nah, kita beri semangat, beri vitamin, diberi nasihat dan sebagainya. Itu ya.
Jadi penatasannya tergantung dari gejala. Tidak ada obat yang spesifik untuk itu. Kemudian ya konsultasi berkala. Kalau misalnya ada keluhan datang lagi. Nah biasanya kita kalau ada foto, setelah sebulan 2 bulan kita lihat biasanya udah ada perbaikan yang kita bisa lihat. Nah jadi itu juga menambah semangat pasien. Nah Bapak lihat sendiri kan ya fotonya udah mulai bersih kan, tadi banyak putihnya, sekarang udah mulai berkurang ya. Oh ya. Atau tadi juga tadi niup-niupnya segitu, sekarang udah naik kan, udah bagus. Nah berarti dia semangat ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau mau karena ini katanya nggak boleh lama-lama, cuma 15 menit. Jadi kalau mau dengar yang lain, ada saya pernah diwawancara di YouTube, ada di itu saya boleh dilihat nih tentang judulnya nih, apakah yang masih dengan long COVID? Jadi Anda bisa lihat, bisa dengar pelan-pelan, bisa diulang-ulang ya silakan, boleh saja. Dan yang penting saya simpulannya seperti ini ya. Jadi long COVID itu adalah keadaan pasien pasca COVID yang masih memberikan gejala, ya, baik akut maupun kronik. Ingat, akut itu sampai 12 pekan, ya, atau 3 bulan. Kalau lebih dari itu kita sebut namanya kronik. Terus yang kedua, gejalanya bervariasi tergantung dari organ yang terkena. Kalau banyak organ terkena itu akan banyak gejalanya. Kalau pernafasan tadi ingat ya, ada batuk, ada berdahak, ada sesak nafas, kan kalau dari jantung bisa berdebar-debar, bisa nyeri dada, ya. Nah, yang penting adalah penatasannya adalah memberikan pengobatan simptomatis sesuai dengan gejala. Kalau demam, kasih obat demam. Pegal-pegal, kasih obat pegal-pegal. Kalau dia ada batuk-batuk, kita bisa obat batuk. Ya. Kemudian rehabilitasi dan juga konseling. Dan anjuran buat kita semua ya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selamat. Amin. Sekali saja Bu Maya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.